Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 terdiri dari absen 12 Muhammad Didi Ardiansah, absen 23 Rina Widianing Tias, absen 33 Siti Khairun Nikmah, dan absen 34 Ahmad Akyas Rokan. Aktivitas vulkanisme pada mulanya adalah sebuah aktivitas tektonik yang terjadi lebih dahulu. Aktivitas tektonik tersebut yang membentuk sebuah rekahan-rekahan yang membentuk rongga sehingga memicu keluarnya magma dari perut bumi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan selanjutnya. Halo teman-teman, hari ini saya mau jalan-jalan ke gunung. Wow, ada apakah ini? Apakah ini peristiwa yang dinamakan vulkanisme? Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan vulkanisme? Ayo kita pelajari bersama-sama. Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma merupakan campuran batuan dalam keadaan yang cair, liar, serta sangat panas. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Magma dapat berbentuk gas, padat, serta cair. Gunung api adalah tempat di permukaan bumi yang pernah atau masih mengeluarkan magma. Berikut ini beberapa keterangan tentang struktur kulit bumi yang menggambarkan bentang alam akibat aktivitas vulkanik. Nomor 1, kaldera. Kaldera merupakan kapundan yang amat besar, luas, dan bertebing curam. Kaldera termasuk ketika gunung api meletus dengan hebat dan sebagian dari puncak gunung api itu gugur ke dalam pipa kawah. Contohnya yakni kaldera Gunung Krakatau dan kaldera Gunung Tengger. Kedua, sil. Sil merupakan magma yang masuk di antara dua lapisan bahan sedimen dan membeku atau intruksi datar. 3. Lakolit. Lakolit adalah magma yang masuk di antara batuan sedimen dan menekan ke atas sehingga bagian di atasnya cembung dan bagian bawahnya datar. 4. Batolit. Batolit merupakan magma yang menembus lapisan-lapisan batuan dan membeku di tengah jalan. 5. Dapur magma. Dapur magma merupakan tempat atau pusat atau sumber dari kumpulan magma yang merupakan panas dari kerak bumi. 6. Saluran diaterma atau saluran kapundan merupakan lubang besar yang berbentuk pipa panjang dari puncak ke sumber magma, tempat mengalirnya magma keluar ke permukaan bumi. 7. Gang. Gang merupakan batuan dari intruksi magma yang memotong lapisan batuan berbentuk pipih atau lempeng. 8. Apofisa. Apofisa merupakan cabang dari erupsi korok atau gang. Gunung api dibagi menjadi 3 macam berdasarkan bentuk dan proses terjadinya, seperti 1. Gunung api mar. Gunung api mar yaitu seperti danau kecil atau danau kawah. Terjadinya hanya karena letusan. Bahannya terdiri atas eflata, contohnya Gunung Lamongan di Jawa Timur dan Pegunungan Eiffel di Jerman, dan dataran tinggi Panti Setengah. 2. Gunung api Serato. Gunung api kerucut atau serato yaitu bentuknya seperti kerucut, terjadinya karena letusan dan lelehan atau efusi secara bergantian. Bahannya berlapis-lapis. Gunung api di Indonesia umumnya berjenis strato. 3. Gunung api perisai. Gunung api perisai yaitu bentuknya seperti perisai, terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar membentuk lereng yang sangat landai. Lavanya bersifat cair. Sudut kemiringan lereng gunung berkisar antara 1 derajat sampai 10 derajat. Contohnya Gunung Mauna Loa dan Kilauea di Hawaii. Berikut ini juga tipe-tipe erupsi gunung api sebagai berikut. 1. Lavanya sangat cair. Contohnya Gunung Mauna Loa di Hawaii dan Gunung Kilauea. 2. Mengeluarkan lava dan bom pada interval 5 menit.
Contohnya Gunung Stromboli di Kepulauan Lipari di Italia, Gunung Vesuvius di Napoli, Italia, dan Gunung Raung di Jawa Timur. 3. Erupsinya mengeluarkan bahan-bahan yang terlempar hingga ketinggian 80 km di udara. Contohnya Gunung Krakatau. 4. Tipe vulkano lemah, mengeluarkan asap abu seperti Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Sedangkan tipe vulkano yang kuat membuat semburan hujan abu yang tinggi seperti Gunung Etna dan Gunung Vesuvius. 5. Lava kental mengalir dan membentuk sumbatan kawah. Jika tekanan gas besar, sumbatan kawah itu terangkat dan jatuh ke lereng sebagai ladu. Dan terjadi pula awan panas yang contohnya Gunung Merapi. 6. Mempunyai danau kawah yang akan menghasilkan lahar panas ketika meletus. Contohnya Gunung Kelut dan Gunung Saint-Vincent. 7. Mempunyai sumbatan kawah dan memancarkan awan panas dengan kecepatan 150 meter per detik. Contohnya Gunung Pili di Pulau Martinique. Setelah kita pelajari beberapa hal tentang vulkanisme gunung berapi, kita juga harus tahu tanda-tanda gunung api meletus. Tanda-tandanya sebagai berikut. 1. Terjadinya gempa kecil. 2. Terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. 3. Suhu di sekitar kawah naik. 4. Sumber-sumber air mengering. 5. Binatang-binatang pindah ke daerah yang lebih rendah. 6. Tumbuhan di sekitar kawah menjadi layu. 7. Eksalasi semakin hebat. Tahukah kamu peta persebaran gunung berapi di Indonesia? Gunung berapi di Indonesia tersebar di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Banyak hal yang menarik dari pembelajaran tentang vulkanisme gunung berapi. Semoga ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa.